Bahaya garam berlebih bagi kesehatan. Garam memang dibutuhkan tubuh sebagai sumber natrium yang penting, tapi jika dikonsumsi berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Dalam sehari-hari, tanpa kita sadari, kita terlalu banyak menambah garam, kecap, bumbu penyedap saat memasak. Kita juga mengonsumsi makanan instan seperti keripik, kornet, nugget, sosis, mie instan, serta bumbu instan lainnya. Meski makanan tersebut rasanya tidak terlalu asin, makanan itu bisa mengandung natrium yang sama banyak, bahkan lebih banyak dari batas anjuran konsumsi garam sehari-hari. Gejalanya sering tidak terasa, tapi lama-kelamaan bisa berbahaya. Pada lansia, tekanan darah memang cenderung meningkat dikarenakan dinding pembuluh darah menebal dan kaku, sehingga jalur aliran darah menjadi lebih sempit dan kurang elastis. Jika ditambah dengan kebiasaan makan tinggi garam dan terdapat penumpukan plak lemak, resiko hipertensi tentu semakin besar dan akan memperberat kerja jantung hingga kerusakan pada pembuluh darah dan berujung pada kondisi serangan hingga gagal jantung. Jika tidak dikontrol, maka tekanan darah akan semakin tinggi, sedangkan pembuluh darah semakin menyempit. Hal ini bisa berakibat pada pecahnya pembuluh darah, dan kita tidak bisa tahu di mana letak pembuluh darah yang akan pecah. Jika pembuluh darah di otak yang pecah, maka sering kita kenal dengan stroke, yang bisa mengakibatkan tubuh sulit bergerak, sulit berbicara, bahkan hilang kesadaran. Tidak hanya masalah jantung, tekanan darah yang terus tinggi bisa merusak pembuluh darah kecil di ginjal, sehingga kerja ginjal tidak maksimal. Jika dibiarkan dan semakin parah, ginjal bisa rusak, sehingga seseorang perlu menjalani cuci darah untuk menggantikan kerja ginjalnya. Kabar baiknya, semua bisa dicegah. Mulailah dengan langkah kecil seperti batasi garam, kurangi bumbu dan makanan instan, serta biasakan membaca label gizi pada kemasan, agar hidup menjadi lebih sehat. Ya, untuk kedepannya ya, kalau bisa itu jangan mengikuti saya. Artinya garam itu kurang asin, saya tambah sendiri, janganlah. Disesuaikan aja dengan aturan-aturan kesehatan. Ya, motivasinya itu ya agar supaya apa yang kita inginkan masalah kesehatan itu tetap bisa kami jalankan, ya. Jadi misalkan agak mengurangi garam atau takarannya kita kurangi, tidak mengkonsumsi sering-sering memberi makanan di luar, itu untuk diri saya sendiri itu ya tujuannya kepada kesehatan itu larinya kunci. Karena yang kita perlukan setiap hari kan badan kita ini harus sehat gitu toh kan. Untuk mengerjakan sesuatu ya harus sehat. Ya karena pada fokusnya dari kesehatan itu bisa menyebabkan kepada yang lain. Kalau misalnya kita sakit-sakitan, ya akhirnya kita tidak bisa menjalankan apa yang menjadi keinginan kita. Tapi kalau badan kita sehat, itu keinginan kita untuk misalkan keluar, untuk kegiatan yang ini, untuk menjalankan rutinitas yang ada di rumah, itu kan bisa enak kalau kita itu sehat. Ya sehat itu panjang umur, sehat panjang umur mbak. Makannya dijaga mbak. Saya rasa itu saya kalau makan itu dulu tidak pernah ngawur. Untuk motivasi hidup itu seakan-akan ingin hidup 1000 tahun lagi. Seakan-akan kita hidup 1000 tahun lagi. Jadi untuk motivasi kesehatan itu memang harus ditingkatkan, harus diraih supaya nggak gampang kena virus, nggak gampang. Semuanya itu ya dari Allah. Cuman kalau kita mengabaikan, ya Allah mengabaikan. Mari
Mari bersama atur garam kita mulai sekarang, agar hidup lebih sehat di usia mendatang.